Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Dalam video kali ini kita akan membahas satu topik dari mata kuliah Tata Niaga Pertanian, yaitu mengenai efisiensi pemasaran. Nah, di video kali ini kita akan latihan soal, ya, kemudian membahas mengenai beberapa hal, ya, yaitu mulai dari farmer share, kemudian efisiensi pemasaran dan juga elastisitas transmisi harga. Nah, ada beberapa soal di sini terkait beberapa topik tersebut tadi. Kita nanti akan mencoba lihat soalnya dan juga nanti membahas bagaimana penyelesaian dari masing-masing hal tersebut. Langsung saja kita mulai dari yang pertama, yaitu mengenai farmer share. Ya. Soalnya adalah sebagai berikut. Ya. Diketahui harga biji kopi di tingkat petani adalah sebesar 17.500. Sedangkan harga di tingkat pengecer itu adalah sebesar 32.000. Nah, berdasarkan data tersebut, hitung farmer share-nya. Ya, nanti kita akan lihat yang ditanyakan di sini adalah bagaimana kita menghitung farmer share-nya. Ya. Nah, bagaimana caranya kita akan lihat pembahasannya sebagai berikut. Nah, pertama diketahui ya PP PP di sini adalah harga di tingkat petani ya. Ya, PP adalah harga di tingkat petani yaitu sebesar 17.500. Kemudian PF ini adalah harga di tingkat konsumen yaitu sebesar 32.000 ya. Lalu bagaimana kita menghitung farmer share-nya? Nah, untuk itu kita akan pahami dulu ya apa itu farmer share ya. Nah, farmer share itu artinya adalah pengertiannya adalah pangsa harga yang diterima oleh petani. Ya, jadi dari harga suatu komoditas pertanian, seberapa besar sih ya bagian atau bagian dari harga yang diterima oleh petani? Itu adalah farmer share. Nah, rumusnya adalah farmer share itu adalah PP per PF kali 100%. Jadi berapa harga di tingkat petani dibagi dengan harga di tingkat konsumen atau di tingkat pengecer dikali 100%. Nanti kita akan mendapatkan besaran nilai dari farmer share. Nah, oleh karena itu ya kembali ke soal tadi, kita akan menghitung farmer share-nya. Rumusnya kita masukkan ya PP per PF kali 100%. PP adalah harga di tingkat petani yaitu sebesar 17.500 ya. Kemudian PF-nya harga di tingkat pengecer atau konsumen adalah 32.000. Sehingga farmer share-nya adalah 17.500 dibagi 32.000 dikali 100%. Nah, kita hitung sehingga ketemu farmer share-nya adalah sebesar 54,68%. Nah, sehingga dapat disimpulkan di sini bahwa farmer share untuk komoditas kopi di atas adalah sebesar 54,68%. Artinya tadi besaran pangsa bagian yang diterima oleh petani dari harga tersebut adalah sebesar 54,68%. Ya, karena tadi harga yang diterima oleh petani itu kan 17.500, sementara harga di tingkat pengecer sebesar 32.000. Ya, jadi besaran harga yang diterima petani itu adalah sebesar 54,68% dari total harga yang dibayarkan oleh konsumen. Nah, itulah yang pertama. Bagaimana kita menghitung farmer share. Ya, jadi cukup mudah ya dengan rumusnya tersebut. Kita lanjut ke soal yang nomor 2, yaitu mengenai efisiensi pemasaran. Nah, soalnya adalah sebagai berikut. Dari saluran pemasaran bunga krisan, ya, diketahui menghasilkan biaya pemasaran sejumlah 5.000 dengan nilai produk atau harga sebesar 13.500 per ikat. Nah, berapa nilai efisiensi pemasaran bunga krisan tersebut? Hitung dan jelaskan. Nah, untuk ini adalah mengenai efisiensi pemasaran. Oke, kita akan lihat dulu apa itu efisiensi pemasaran. Ya. Jadi yang dimaksud sebagai efisiensi pemasaran itu adalah maksimalisasi rasio antara luaran dan masukan yang digunakan dalam kegiatan pemasaran. Jadi bagaimana maksimalisasi atau efisiensi dari perbandingan antara luaran dengan masukan yang digunakan di dalam kegiatan pemasaran. Nah, bagaimana rumusnya? Ya, rumus dari efisiensi pemasaran itu adalah
biaya pemasaran dibagi dengan nilai produk yang dipasarkan dikali 100%. Jadi berapa biaya pemasaran yang dikeluarkan dibagi dengan nilai produk yang dipasarkan dikali 100%. Nanti akan ketemu besaran dari nilai efisiensi pemasaran. Nah, apabila efisiensi pemasaran itu lebih kecil atau sama dengan 50%, maka interpretasinya artinya nanti adalah dapat dikatakan bahwa saluran pemasaran tersebut efisien. Ya, karena biaya pemasaran yang dikeluarkan itu kecil gitu ya. Nah, sementara kalau EP-nya itu lebih besar dari 50%, maka interpretasinya adalah saluran pemasaran tidak efisien. Ya, berarti banyak atau butuh biaya pemasaran yang tinggi ya di dalam pemasaran dari komoditas atau produk tersebut. Ya, jadi pemasaran dikatakan semakin efisien apabila efisiensi pemasarannya semakin kecil. Ini menurut dari Sukartawi, punya Sukartawi. Nah, jadi itu bagaimana kita menghitung besaran dari nilai efisiensi pemasaran. Nah, kembali ke contoh soal tadi ya. Di sini diketahui bahwa biaya pemasaran itu adalah sebesar 5.000. Jadi biaya pemasaran itu adalah ya segala biaya yang dikeluarkan untuk melakukan proses pemasaran. Misalkan biaya transportasi ya mengangkut barang misalkan dari petani ke pedagang itu butuh biaya transportasi. Mungkin nanti ada lagi biaya angkut ya, jasa untuk mengangkut mengirim barang ya. Kemudian mungkin nanti ada biaya packing, biaya untuk mengemas barang dan sebagainya. Itu termasuk biaya pemasaran. Jadi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk melakukan proses pemasaran. Bagaimana barang itu bisa sampai dari produsen sampai ke konsumen. Nah, di sini kita ketahui misalkan total biaya pemasaran adalah 5.000. Nah, ini di rata-rata untuk biaya pemasaran 5.000 per ikat ya. Ini kan tadi contoh soalnya adalah pemasaran untuk bunga krisan ya. Jadi kan misalkan itu petani menjual bunga krisan, memasarkan bunga krisan misalkan ada berapa ratus ikat gitu ya. Di total seluruh biayanya berapa dibagi dengan jumlah produksinya ya, jumlah barang yang dipasarkan berapa ikat. Nah, sehingga ketemu misalkan di sini adalah biaya pemasarannya adalah 5.000 per ikat. Sementara nilai produknya sendiri adalah sebesar 13.500 per ikat. Nah, lalu berapa besaran dari nilai efisiensi pemasarannya? Kita akan gunakan rumus tadi. Nah, besaran dari efisiensi pemasaran adalah biaya pemasaran dibagi nilai produk yang dipasarkan dikali 100%. Sehingga dapat kita hitung di sini biaya pemasarannya adalah 5.000 dibagi dengan nilai produk yang dipasarkan adalah 13.500 dikali 100%. Kita hitung di sini 5.000 dibagi 13.500 dikali 100% sehingga ketemu yaitu nilai EP-nya adalah sebesar 37,04%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa besaran nilai efisiensi pemasaran itu adalah 37,04%. Yang berarti di sini bahwa EP-nya itu adalah lebih kecil atau sama dengan 50%. Sehingga interpretasinya adalah saluran pemasaran tersebut dapat dikatakan efisien. Karena tadi besaran nilai EP-nya lebih kecil atau sama dengan 50%. Ya. Tadi nilai EP-nya 37,04, ini di bawah dari 50%. Ya, sehingga dapat dikatakan saluran pemasaran tersebut, yang dalam hal ini tadi contohnya adalah pemasaran bunga krisan, ini sudah efisien. Ya, karena tadi kan biaya pemasaran yang dikeluarkan hanya 5.000 ya, dibandingkan dengan nilai produknya yang 13.500 ya, kecil sedikit ya dibandingkan nilai produk yang dipasarkan. Ya. Sehingga untuk produk tersebut dapat dikatakan pemasarannya sudah efisien. Itulah soal nomor 2 mengenai efisiensi pemasaran. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 3 yaitu mengenai elastisitas transmisi harga. Nah, soalnya adalah sebagai berikut. Berdasarkan hasil analisis data, diketahui rata-rata harga bawang merah di tingkat petani adalah 13.000 dan rata-rata harga bawang merah di tingkat konsumen adalah sebesar 26.500. Nah, bila persamaan regresi linear sederhana harga bawang merah di tingkat konsumen terhadap harga bawang merah di tingkat petani adalah sebagai berikut. PF sama dengan 352,78 plus 0,486 PR.
Tentukan elastisitas transmisi harga bawang merah di tingkat konsumen terhadap harga bawang merah di tingkat petani. Nah, bagaimana ini menghitung elastisitas transmisi harganya? Nah, kita kembali lagi ke materi ya. Apa itu elastisitas transmisi harga? Ya, jadi, nah yang dimaksud sebagai transmisi harga itu adalah perbandingan perubahan nisbi dari harga pengecer dengan perubahan harga petani. Nah, analisis elastisitas transmisi harga ini adalah analisis yang menggambarkan sejauh mana dampak perubahan harga suatu barang di suatu tingkat pasar terhadap perubahan harga barang itu di tingkat tempat atau tingkat pasar yang lain. Ya, jadi bagaimana perubahan. Jadi ketika ada perubahan harga di suatu tingkat pasar, ya misalkan di tingkat konsumen, ya bagaimana dampaknya terhadap misalkan ke pedagang pengecer kah, atau mungkin ke pedagang besar, atau mungkin di petani. Ya, bagaimana dampaknya? Apakah itu juga diikuti dengan perubahan harga? Kalau diikuti seberapa besar? Ya, ini kita akan mengetahui ya bagaimana besaran dampak atau transmisi harganya seperti apa. Nah, kembali ke soal nah, lalu bagaimana menghitung transmisi harga tersebut ya? Rumus transmisi harga itu adalah ET sama dengan delta PR per delta PF dikali PF per PR. Atau juga nanti bisa menggunakan rumus ET itu sama dengan 1 dibagi P dikali PF dibagi 1 per B dikali PF per PR. Di mana PF itu adalah delta PF tadi itu adalah perubahan harga di tingkat petani rupiah per kilogram. Sementara delta PR itu adalah perubahan harga di tingkat pengecer rupiah per kilogram. PF adalah harga di tingkat petani rupiah per kilogram. Kemudian PR adalah harga di tingkat pengecer. Nah, kalau menggunakan rumus yang 1 per B tadi ya, 1 per B dikali PF per PR, B-nya di sini adalah koefisien regresi dari pemasaran ya. Jadi bisa menggunakan dua macam rumus tersebut. Nah, kembali ke soal tadi, untuk soal yang latihan ini, di sini kita sudah diketahui persamaannya. Di sini ada persamaan regresi linier antara harga bawang merah di tingkat konsumen terhadap harga bawang merah di tingkat petani. Ya, rumusnya adalah PF sama dengan 352,78 plus 0,486 PR. Nah, sehingga di sini yang kita ketahui adalah PF-nya harga di tingkat petani adalah sebesar 13.500, PR atau harga di tingkat pengecer konsumen adalah 26.500. Ya, persamaan regresinya ini tadi. Nah, karena kita sudah diketahui persamaan regresinya, maka kita menggunakan rumus yang ini. ET sama dengan 1 per B dikali PF per PR. B-nya adalah ini koefisien regresinya, yaitu 0,486. Ya, sehingga kita masukkan ke dalam rumus ini 1 per B dikali PF per PR. Sehingga kita hitung 1 dibagi 0,48 dikali PF-nya 13.000 dibagi PR 26.500. Sehingga dapat kita hitung di sini 1 per 0,48 itu 1,182 dikali 13.000 dibagi 26.500 adalah 0,49. Kita hitung di sini, kita kalikan, ketemunya nilai ET adalah sebesar 0,579. Nah, jadi ET-nya adalah 0,579. Nah, interpretasinya bagaimana? Nah, karena nilai ET-nya adalah 0,579, berarti ET itu lebih kecil dari 1. Artinya, perubahan harga sebesar 1% ya di tingkat pengecer atau konsumen mengakibatkan perubahan harga kurang dari 1% di tingkat petani atau produsen. Nah, di sini berarti terdapat kekuatan monopsoni atau oligopoli. Ya, karena perubahan harga di tingkat pengecer ya konsumen tadi ya 1%, tapi perubahan harga di tingkat produsen itu hanya kurang dari 1% ya. Nah, jadi ada kekuatan monopsoni, ada beberapa produsen di sini yang memang itu yang punya bargaining power, yang punya kekuatan di sana, sehingga walaupun ada perubahan harga di tingkat pengecer, tapi di tingkat produsennya perubahannya tidak sebesar perubahan yang ada di tingkat konsumen. Ya, jadi itulah bagaimana kita menghitung dari transmisi harga. Ya, jadi cukup mudah ya, tinggal kalian mengikuti dari rumus yang ada yang sudah saya jelaskan tadi ya.
Dan itu juga ada pada materi yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, yaitu video mengenai efisiensi pemasaran. Ya, jadi itulah tadi bagaimana latihan soal untuk menghitung farmer share, kemudian juga menghitung dari efisiensi pemasaran dan juga transmisi harga. Ya, cukup mudah mengikuti dari apa yang ada rumusnya tadi. Nah, begitulah penjelasan dari saya. Ya, apabila memang masih ada yang belum jelas, silakan tanya pada kolom komentar. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Ada kekurangan dari saya mohon maaf. Ya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.